Lu kali aja 15.000 itu berapa? Ya, satu dolarnya. Targetnya 2030 segini. Bull case ya 1,48 juta dolar. Mungkin kalian ketawa. Tapi kalau kalian ngikutin Bitcoin dari lama, tahun 2016, kalau kalian bilang Bitcoin di 26.000 ini bear market, lu diketawain. Dulu tuh harga Bitcoin itu cuma 30 juta. Sekarang 400 juta, orang pusing. Ya turun ke 400 juta. Dulu tuh harganya 30 juta. Pertama kali gue invest di Bitcoin harganya 30 juta. Sekarang itu 400 juta. Dan orang pusing, aduh kok turun gitu ke 400 juta. Nanti ya nih ya, lu dengerin webinar ini, lu beli, ya misal kalau lu beli 100 juta, nanti lu lihat aja nanti. Begitu 2026, 2027, ya turun ke 1 miliar, pasti gitu. Kadang-kadang, ya turun 400 juta. Ya turunnya 1 miliar. Tambahin 4 tahun lagi, ya turunnya 5 miliar. Ya turun ke 5 miliar. Ini Bitcoin bakal ke nol nih. Masa depan lagi, ya turunnya ke 10 miliar. Gitu kan. Tapi kita beli dari bawah, kita beli dari 400 juta, kita udah nggak pusing. Orang bilang turun pas 1 miliar, kita udah cuan berkali-kali lipat. Karena kita nggak pernah jualan. Kita sama kayak 70% holder yang tadi. Ya. JP Morgan. JP Morgan sees limited downside for crypto near term after Bitcoin recent rout. Perusahaan sekelas JP Morgan udah nggak lihat bahwa Bitcoin bisa turun lagi. Ini yang dulu CEO-nya Jamie Dimon pernah bilang Bitcoin itu adalah pet rock. Ya. Dibilangnya kalau kalian nonton SpongeBob sama Patrick ya, yang peliharaannya batu, Patrick itu dibilang Bitcoin yang batu. Nggak berguna. Sekarang dia bikin berita keluar begini. Limited downside dan udah nggak turun. Artinya apa? Bitcoin tuh akan bikin orang-orang yang ignorance, orang-orang yang nggak percaya sama dia, akhirnya tutup mulut dan ikutan beli. Gitu. Fiat itu udah turun menurut gua ya. Gua mau kasih tau kalian sini. Kalian itu jadi miliarder bukan karena kenaikan Bitcoin, tapi fiatnya turun. Gue jelasin ya. Orang Argentina, kalau kalian ngomong Bitcoin 1 tahun lalu, mereka ketawa. Tapi kalau sekarang, Argentina, rate inflasinya ya, ini kalian mungkin banyak ketawa ke gue. Karena gue selalu bilang, inflasi itu bukan 3%, bos. Tapi mereka bilang, tapi kan inflasi bukan cuma beras, ya kan? Orang-orang yang bodoh bilangnya inflasi bukan cuma beras. Inflasi itu banyak, ada energi. Itu yang mereka engineer biar kalian nggak panik. Itu yang mereka bikin basketnya. Mereka yang bikin basketnya. Mereka tentuin apa masuk kemana biar inflasi turun. Itu manipulasi semuanya. Kalau lu mau tahu inflasi sebenarnya apa, lihat yang lu pakai sehari-hari titik. Pendidikan naiknya berapa? 15%. Beras naiknya berapa? 15% juga. Mobil, Avanza naiknya berapa? Avanza dulu 100 jutaan, gila lu. Sekarang mana dapat? Mobil, bensin. Ayo. Lu masih mau ngomong inflasi 3%, lu delusi itu. Lu bohongin diri sendiri. Jadi jangan terlalu percaya dengan angka yang dikeluarkan sama orang yang bikin basketnya sendiri. Gitu. Jadi ini bukan karena Bitcoinnya naik, tapi fiat kita yang turun. Gue nggak bisa sebut nama fiatnya, tapi fiatnya yang turun. Lu percaya sama gue, ya. Hitung sekarang. Sama dolar berapa? 15.000 kan? Save aja, ya. Pegang omongan gue, pegang kata-kata gue, 2026. Kalian cek lagi berapa? Stabil kan katanya? Kita lihat stabilnya seperti apa. Orang dicetak terus kok. Jadi negara itu kalau udah pusing, udah bingung mau ngerampok kayak gimana, mereka cetak uang. Karena uangnya dicetak, sirkulasi lebih banyak, uang kalian jadi lebih sedikit tanpa harus ngambil pajak. Itu caranya, ya. Jadi triknya adalah tinggal dicetak uangnya. Jadi semua uang kita bareng-bareng nih turun. Kayak di Argentina, dia nggak usah ngerampok 10% dari semua orang. Orang kalau dipajakin 10% per bulan, kabur dari negaranya. Tapi kalau dicetak uangnya, mereka nggak ngerti. Tapi kalian coba cari deh, interviewnya yang paling baru keluar kemarin. Ya, Tucker Carlson datang ke Argentina untuk interview orang-orang Argentina. Mereka sampai nangis-nangis. Ya, kenapa? Karena setiap bulan, uangnya tuh turun 10%. Mereka baru sadar sekarang. Dari dulu orang ngomong Bitcoin di Argentina, diketawain. Sekarang semua orang beli Bitcoin di Argentina. Udah ada benderanya Bitcoin di Argentina sekarang. Kalian datang ke Turki deh. Kalian bakal lihat udah ada toko yang bukan benderanya bukan bendera mereka, bukan bendera negaranya, benderanya bendera Bitcoin. Apalagi di Venezuela, ya. Kalau kalian nggak percaya omongan gue, kalian cek aja. Uang tuh di Venezuela udah diserak-serakin jadi sampah, gitu. Ya, lu mau beli satu tisu toilet, mending cebok pakai uang fiat lu, karena udah nggak ada saking nggak ada artinya. Apakah kita nggak mungkin ke hal itu? Kata siapa? Lu percaya akan terus pemerintahan kita keep uangnya itu aman? Gua sih nggak percaya. Lu aja yang percaya, gua nggak percaya. Gitu. ETF Bitcoin adalah berita besar. Ya, kita lihat di sini. Ini total aset under management ya. BlackRock tuh 10 triliun dolar. Fidelity 4,5 triliun. Ini triliun dolar. Gua suruh hitung rupiahnya, lu nggak bisa tulis nolnya. Ini triliun dolar ya. Jadi dikaliin lagi 15.000. Jadi lu bayangin ya. 4,5 triliun doang. Lu belum tentu bisa tulis nolnya berapa. Ini dolar ya. Franklin Templeton baru kemarin ini dia apply 1,5 triliun. Invesco 1,5 triliun. Wisdom Tree 87 miliar dolar. FanEck 61 billion. Global X 40 billion. ARK Invest yang tadi gue bahas 14 billion. Bitwise dan Valkyrie. Ini totalnya 17,7 triliun dolar. Mereka siap masuk berapa pertanyaan ke dalam Bitcoin. Dan ini mereka udah ancang-ancang pas nih.
Jadi mereka apply sekarang, sebelum halving nanti, pegang omongan gue udah di approve sama SEC. Habis di approve, masuk semua uangnya, gedebar, itu kalian udah ketinggalan lah. Gue yakin itu bukan 147.000. Gue yakin Pantera itu ambil angka bawah ya. Dan mereka sendiri tahu angka lebih tinggi. Cuman mereka ambil bawah, biar kalau salah, at least di area segitu gitu. Jadi mereka ambil bear case-nya di 147.000. Karena gue udah pernah denger CEO-nya forecasting itu jauh lebih tinggi, bisa 300 sampai 350.000. Tapi untuk umum, untuk research institusi mereka bilangnya 147.000. Tapi lu tinggal hitung, Bitcoin itu market cap-nya 500 billion. Butuh uang berapa untuk itu double? Apakah 500 billion? Enggak. Karena kalau masuk ke 30 billion, 30 itu udah terbang Bitcoin harganya. Ya. Ini mereka punya 17 triliun aset under management. Tinggal mereka mau alokasin berapa ke dalam Bitcoin ETF mereka. Seperti itu. Nah, ini yang kadang bikin teman-teman gue itu tertarik untuk masuk ke Bitcoin. Jadi ini data dari tahun September 2023. Ya. Jadi ini cost untuk enter klubnya lah. Klubnya Bitcoin. Ini kan ada gambar-gambar lucu ini kan. Ada udang, ada kepitingnya, ada octopus gitu kan. Jadi untuk nyampe top 0,1% ya di dunia ini, lu butuh 21 Bitcoin. Tapi gue yakin kalian banyak yang nggak bisa kumpulin segini. Ya. Tapi kalian bayangin, kalau kalian mau jadi top 1%, lu butuh 3,5 Bitcoin sekarang. Lu jadi elite global. Lu pegang 3,5 Bitcoin, lu udah jadi elite global nanti. Karena lu percaya harganya ya. 3,5 Bitcoin kan 91.000. Ntar lu lihat aja. Save aja ini. Lu foto aja. Lu foto, ntar lu review lagi. Kalau lu gak percaya gue, ntar lu, ya ampun, coba dulu gue dengerin Timothy gitu. Lu akan merasa bego sendiri nanti. Untuk jadi top 5%, lu cuma perlu 0,1. Jadi kalau saran gue kayak tadi, ya, lu udah masuk top 3%, top 4%. Jadi beli Bitcoin 0,46 Bitcoin sekarang. Lu cicil gimana caranya, ya. Lu jual barang lu ngapain terserah. Lu pasti jadi miliarder, ya. Lu yakinin bapak lu, ya. Lu kasih aja webinar ini ke dia, gitu. Kalau dia ngerasa oh ini scam, bilang, papa lebih pintar apa dari Jack Dorsey, Ricardo Salinas, Michael Saylor, bapak lebih pintar. Uang papa lebih banyak. Enggak kan, Pak? Dengerin ya, Pak, gitu. Ya. 0,46 Bitcoin itu kan mengubah hidup kalian. Nah, ini pertanyaan yang mungkin semua orang tanya nih, ya kan? Berapa uang yang harusnya ditaruh di Bitcoin? Ini gue kasih analogi sederhana. Kita misalnya di Kutub Utara, ya, jauh gitu. Kita nggak ada tempat berteduh, ya kan? Kita kedinginan. Kalau manusia kedinginan apa yang terjadi? Mati. Ya. Ada iglo di dalamnya. Apa yang kalian lakukan? Berdiri di luar, kedinginan, coba cari api di luar, cari kayu, apa lu langsung hajar masuk aja ke dalam? Bodoh amat, mau ada orang atau enggak, masuk aja dulu. Mau berantem dalam gitu kan. Nah itu pertanyaannya. Iglonya nih kayak Bitcoin nih. Ya. Dan semua lu yang lagi di luar ini, lagi kena inflasi, lu lagi menggigil nih. Beras nih naik nih. Gue besok bagi beras. Ya. Terakhir gue beli beras, itu 11.500 bos. Besok gue beli 14.000 beras premium. 14.000. Lu pikir pakai otak lu. Itu nggak nyampe setahun bos. Itu kedinginan tuh orang. Orang nggak bisa makan. Tapi gue nggak cuma asal ngomong. Karena kebetulan gue punya rezeki lebih ya dari kripto juga. Awal Januari gue beli Bitcoin banyak. Gue decide untuk gue alokasikan sebagian. Ya, gue alokasikan untuk teman-teman yang membutuhkan. Ya, satu kampung lah semua. Gue kasih makan beras. Kenapa? Karena harganya naik. Gue nggak mau cuma sekedar jadi orang yang ngomong doang. Banyak yang nggak percaya gue. Waktu gue posting di Instagram, banyak yang bilang, alah lu inflasi 15, lu belajar ekonomi. Lu yang belajar ekonomi. Kan simple itu. Itu mikroekonomi dasar itu. Supply and demand. Lu kalau kedinginan menggigil, uang lu digerogotin sama dicetak, lu masuk iglonya apa dulu di luar? Pilihan lu ya. Pertanyaannya sekarang, orang yang tanya berapa uang yang cocok untuk beli Bitcoin, itu nggak usah beli Bitcoin. Karena kalian nggak tahu ya tentang Bitcoin. Di harga berapa gue beli Bitcoin? 16.000 gue beli kemarin. 18.000 gue beli. 20.000 gue beli. 28 gue beli. 31 pun gue beli kemarin. 25 orang beli lagi. Gue nggak peduli. Dia mau naik turun kiri kanan jungkir balik, gue beli terus. Kenapa? Karena targetku terlalu jauh. Ini konsep yang gue belajar sangat mudah dari Benjamin Graham. Margin of safety. Kalau asetnya under value, Pantera targetnya 147. Emang lu lebih pintar dari Pantera? Harganya mau 31 mahal, kagak murah bos. Naiknya masih 5 kali lagi. Gitu. Sikat terus, gue cicil aja terus, hajar terus. Tiap turun 100 pun gue hajarin terus. Ratusan juta sama miliaran. Kenapa? Karena conviction tuh gak bisa dipinjam. Kalau lu pertanyaan di otak lu, masih berapa ya? Kok gue gak yakin gitu. Udah gak usah beli gitu. Karena lu belajar dulu. Begitu belajar, lampu lu nyala, baru. Lu perhatiin, semua orang yang benar-benar ngerti Bitcoin itu jadi ekstremis kayak gue. Gue dulu saham. Gue ngerti ya, gue pelajarin dalam, oke gue hajar semua. Bye-bye. Saham bye-bye. Gitu. Sama semuanya. Michael Saylor punya perusahaan MicroStrategy, jualan software.
Ketemu Bitcoin, bye-bye semuanya. Ricardo Salinas, orang paling kaya di Meksiko. Paling kaya dia, media paling besar, 13 billion dolar hartanya. Dia baru kemarin ngomong di interview. Uang gua 100% semuanya di Bitcoin, dia bilang. Gue cuma beli Bitcoin, perusahaan si Sailor itu Bitcoin miner. Oil sama gold, sama tambang emas. Sudah. Dia nggak percaya fiat. Orang paling kaya di Meksiko. Nah, lu lebih pintar dibanding Ricardo Salinas, apa kagak? Atau Jack Dorsey, yang cabut dari Twitter langsung bikin perusahaan yang tentang Bitcoin, Cash App namanya. Lu lebih pintar kah dari yang bikin Twitter? Itu yang kalian harus pikir. Conviction itu nggak bisa dipinjam ya. Jadi kalian jangan pernah lupa gitu. Ini gue selalu akan taruh di semua webinar gue. Ini nasi putih 150, nasi rames 4